Perizinan pembelian kereta api bekas dari Jepang untuk menggantikan 10 hingga 12 rangkaian KRL yang sudah harus diremajakan tahun 2023 masih tersendat di tingkat kementerian. Hal ini menuai polemik lantaran nasib 200.000 penumpang KRL terancam terlantar karena tidak terlayani. Komuter Line atau KRL Jabodetabek menjadi salah satu moda transportasi umum andalan sebagian besar warga ibu kota dan daerah-daerah penyangganya. Sehingga KRL Jabodetabek harus siap melayani penumpang setiap hari dengan nyaman dan tepat waktu. Untuk memenuhi standar pelayanan maksimum atau SPM, PT KCI selaku pengelola KRL mau tidak mau harus meremajakan beberapa armadanya. Ada sekitar 10 hingga 12 rangkaian KRL yang sudah harus dipensiunkan di tahun 2023. Dan PT KCI harus segera memesan KRL baru atau bekas sebagai penggantinya. Namun belum disetujuinya kenaikan harga KRL Jabodetabek oleh Menteri Perhubungan dan adanya pandemi COVID-19 menyebabkan aliran dana tunai PT KCI tidak memadai apabila harus mengganti rangkaian kereta tersebut dengan KRL baru buatan PT Inka. Ditambah lagi, PT Inka baru dapat mengakomodasi KRL paling cepat di tahun 2025. Oleh karena itu, PT KCI memilih alternatif membeli kereta bekas buatan Jepang yang dapat tersedia dalam waktu yang lebih cepat dan harganya lebih murah. Masalahnya, hingga saat ini Kementerian Perindustrian masih menolak memberikan surat rekomendasi untuk PT KCI yang harus diajukan kepada Kementerian Perdagangan untuk izin impor kereta bekas dari Jepang. Padahal, apabila terjadi pengurangan rangkaian kereta karena habis masa kerjanya, dapat mengganggu mobilitas masyarakat. Menurut pemerhati kebijakan publik dan perlindungan konsumen Agus Pambagio, dengan hilangnya rangkaian kereta tersebut berpotensi membuat nasib 200.000 penumpang KRL terlantar di stasiun seluruh Jabodetabek. Terlebih lagi di stasiun-stasiun transit seperti stasiun Manggarai, yang bahkan saat ini sudah sangat padat di jam-jam sibuk. Saya bilang kalau begini caranya satu-satunya jalan kita harus menghadap ke Presiden. Itu yang sedang harus kita usahakan. Karena kalau tidak, ketika nanti sebentar lagi kereta itu harus dibuang atau harus dipensiunkan, itu nanti 200.000 orang minimal itu akan teronggok di stasiun-stasiun kereta itu perharinya loh ya. Nah jadi kalau itu tidak terselesaikan, berat. Masyarakat turut menyayangkan polemik ini, sebab mereka merasa bahwa pemerintah seharusnya dapat mempercepat proses perizinan pembelian rangkaian KRL baru demi kelancaran operasional moda transportasi utama bagi mereka tersebut. Mereka juga berharap pemerintah dapat menyelesaikan permasalahan kepadatan yang saat ini saja sudah terjadi di stasiun-stasiun transit, terutama di Manggarai. Mudah-mudahan pemerintah juga mengevaluasi kembali biar mempercepat untuk mengeluarkan izin agar moda transportasi ini bisa berjalan lebih lancar lagi. Jadi harapan saya ya pemerintah agak sedikit diperhatikan juga lah, karena semakin banyak kereta mungkin semakin kepadatan mengurang. Pemerintah diharapkan dapat segera memberi solusi terkait polemik perizinan impor KRL agar mobilitas warga yang biasa menggunakan KRL tidak terhambat. Dari Jakarta, Fadila Syarafina, Joy Adinugroho, MGN. Ya, pemirsa, memilih kereta bekas Jepang karena lebih murah dan cepat atau kereta baru buatan dalam negeri tapi harus menunggu sampai tahun 2025. Ini pilihan yang gampang-gampang susah buat PT KCI karena tidak hanya dipertimbangkan secara bisnis semata tetapi juga keselamatan jutaan pengguna KRL mengingat banyak kereta KCI yang harus pensiun pada tahun 2023 hingga 2024. Lantas bagaimana polemik ini harus diurai dan bagaimana pula dampaknya terhadap masyarakat pengguna KRL? Kita langsung saja membahasnya bersama dengan pemerhati transportasi Joko Setiowardo. Pak Joko, banyak sekali kepentingan yang dipertimbangkan dalam peremajaan KRL sehingga ada dua solusi yang harus dipilih. Ini menjadi polemik. Kalau Anda melihatnya ini seperti apa, Pak? Ya, ini kalau saya melihat ini adalah sebenarnya pengadaan KRL ini menjadi hal yang penting ya, karena boleh dikatakan armada KRL ini kan semuanya barang bekas lah. Bekas artinya pernah dioperasikan di satu tempat. Nah, sekarang memang negara akan membuat sendiri. Ya. Namun ini kan menunggu waktu, artinya ya tadi 2025. Nah, sebenarnya PT Kereta Api itu sudah melakukan kontrak
ya. Kalau nggak salah nilainya 4 triliun itu. Ini dengan PT Untuk Inka, KRL Pak? tidak hanya Jakarta aja. Dengan Kenapa? Ini kontraknya dengan PT Inka atau dengan Jepang? PT KA dengan PT Inka. Oke, Ya, untuk membeli senilai 4 triliun kereta api baru begitu tahun ya, Pak lalu. ya? Oke, Ya, mereka sudah kontrak, namun PT Inka ini kan mempersiapkan juga kemampuan mereka. Yang sebenarnya mereka juga sedang mempersiapkan pabriknya ada di Banyuwangi itu, karena pandemi mungkin ada keterlambatan lah ya, dan baru bisa mereka selesaikan 2025. baik. Sementara ini tahun ini kan ada 10 transit memang harus tidak dioperasikan. Baik. Dan memang masa usianya sudah selesai gitu. Baik Pak, apakah 10 sampai 12 kereta yang wajib diremajakan ini urgent Pak untuk diberhentikan operasionalnya dan diganti dengan yang baru atau sebenarnya masih bisa menunggu tahun 2025? Nah, tentunya ini punya masa. Jadi kalau dia sudah tidak dioperasikan jangan dipaksakan. Baik, Jadi bisa dua pilihan umpamanya. Seandainya nanti dipaksakan beroperasi, itu resikonya pada keselamatan. Ya, ujungnya pada keselamatan, bisa jadi nanti entah dia anjlok atau asnya patah dan sebagainya. Tapi kalau tidak dioperasikan, ini menyebabkan ya tadi penumpangnya akan terlantar karena headway-nya akan makin membesar, tidak mengecil, kemudian jumlahnya juga kapasitasnya makin berkurang, ya akhirnya penumpang tidak bisa diangkut. Itu risikonya. baik. Nah, Pak oleh sebab Joko. itu ini tidak bisa tidak, ini masa transisi lah ya. Baik. Ini masa transisi itu diberikanlah untuk PT KCI untuk membeli yang dari Jepang itu. Baik Pak, kalau kita lihat kan memang PT KCI ini nampaknya lebih condong pada pilihan impor kereta bekas dari Jepang Pak. Karena PT Inka baru bisa menyanggupi permintaan kereta di tahun 2025 mendatang. Nah sementara banyak kereta yang harus pensiun di tahun 2023 hingga 2024. Apa catatan Anda di balik perencanaan dan tata kelola moda transportasi KCI Pak? Ya, sekarang ini kereta komuter lain banyak diminati oleh penggunanya. Betul. Dulu 2013 itu penumpangnya sehari sekitar 350.000 orang. Sekarang sudah mencapai 1,1 juta sampai 1,2 juta sebelum pandemi. Sekarang setelah pandemi ini sudah mencapai sekitar 850.000 orang per hari. Ya. Sehingga cukup tinggi dan menjadi idola masyarakat, menjadi transportasi utama bagi masyarakat Bodetabek yang beraktivitas di Jakarta. Baik. Nah, tidak bisa tidak, ini menjadi andalan, jadi harus benar-benar diperhatikan dalam hal ini bukannya menambah kereta, tapi sebenarnya fungsinya menggantikan, ya, menggantikan di masa transisi. Toh nanti 2025 sudah dengan kereta baru semua, gitu, dimulai ya, dan yang baru. Baik, terkait dengan perencanaan dan tata kelola Pak, kembali lagi ke pertanyaan. Ini apakah perlu dipersiapkan dari jauh-jauh hari sehingga bisa ada persiapan waktu yang lebih panjang Pak untuk mengganti kereta-kereta yang sudah harus dipensiunkan? Ya, sebenarnya persiapan sudah cukup lama, namun masalahnya kan pabriknya sendiri kan belum Baik. bisa memproduksi itu. Makanya PT Inka itu punya pabrik di Banyuwangi. Tidak menggunakan pabrik ada di Madiun, sementara pabrikan Banyuwangi itu belum selesai. Nah, sembari bekerja sekarang ya, Baik. mereka sudah berkontrak sebenarnya. Nanti 2025 insya Allah itu sudah bisa dioperasikan lah. Lalu sudah selesai pesanan-pesanan yang memang digunakan untuk KRL, dan KRL ini tidak hanya untuk di Jabodetabek, juga nanti pengembangan di Surabaya dan di Bandung. Ada 2 kota nanti ada KRL-nya. Selain Jakarta, kemudian Solo, Jogja, nanti ada 2 kota tambahan, itu Baik. sudah menggunakan kereta yang baru. Baik, berarti problemnya saat ini sebenarnya dari sisi produksi kereta itu sendiri yang masih diupayakan oleh PT Inka begitu ya Pak ya? Baik, Pak Joko. Kalau kita ngomongin soal Ya, Pak. kualitas Pak, bagaimana perbandingan kualitas nih Pak dan harga kereta buatan Jepang dan buatan PT Inka, apakah lebih bagus sehingga kereta bekas Jepang pun kita masih minat beli Pak dengan alasan mendesak misalnya? Ya, karena kalau Jepang itu kan murah dalam artian cuma angkutnya nggak salah sekitar 1 miliar gitu ya. Jadi mereka hibahkan ke Indonesia, suruh mengangkut aja. Kalau kereta baru, keandalannya bagaimana, kita lihat aja kereta KA Bandara. KA Bandara itu khususnya PT Inka. Ya. Nanti juga LRT Jabodebek juga oleh PT Inka. Nah, kita lihat kereta bandara, alhamdulillah sampai sekarang kan lancar-lancar saja kan. Artinya Betul. itu memproduksi dalam negeri dengan TKDN yang sesuai dengan ketentuan nggak salah 60% lah gitu ya. Baik. Itu masih bisa.
Baik, menurut Bapak sendiri lebih baik kita sekarang impor untuk bisa mengganti kereta-kereta yang harus pensiun 2023-2024 atau menunggu kesanggupan PT Inka memenuhi pesanan PT KCI pada tahun 2025, Pak? Apa dampaknya nih dari masing-masing Pak. pilihan terhadap operasional kereta dan transportasi massal kita? Ya, kalau saya jujur aja lebih senang memang itu produksi dalam negeri. Namun kendalanya kan baru selesai 2025. Sementara yang pensiun tadi dikatakan tahun ini sudah ada 10 transit, sekitar 10 kali 12 ya 120. Ini anggap aja masa darurat gitu kan ya. Baik. Kalau tidak, ya tadi dua kemungkinan dioperasikan, namun keselamatannya siapa yang mau tanggung jawab ya. Kalau tidak dioperasikan, banyak penumpang nanti tidak terangkut sehingga akan mengganggu mobilitas masyarakat Jabodetabek. Itu pilihannya. Oleh sebab itu tidak bisa tidak. Ya kita ini masa transisi hanya menambah saja, namun 2025 untuk kota-kota yang tadi disebut Surabaya, kemudian Bandung dan sebagian Jabodetabek juga sudah digantikan dengan kereta yang baru. Baik. Pak Joko, terkait dengan tarif dari komuter lain sendiri, Pak, ini sempat dikatakan harganya belum naik gitu, belum diizinkan pemerintah untuk naik. Menurut Bapak, apakah memang perlu ada kenaikan biaya untuk melakukan maintenance dan juga pergantian kereta yang memang dibutuhkan saat ini, Pak? Untuk tarif, saya kira dari- kalau tarif ya kalau tarif tentunya nanti kalau kereta baru dengan bekas akan berbeda biaya operasinya ya. Tapi tentunya karena ini keretanya komuter perkotaan itu wajib dapat subsidi. Nanti akan dihitung subsidinya, kemudian dibandingkan juga disandingkan dengan kemampuan masyarakat penggunanya membayarnya berapa, sehingga nanti sisanya tetap dapat subsidi. Itu adalah perintah undang-undang. Jadi masyarakat nggak usah khawatir. Ya subsidi tetap diberikan. Sepertinya LRT Jabodebek juga mereka dapat subsidi. Kalau nggak disubsidi LRT Jabodebek mungkin tarifnya bisa mencapai Rp50.000. Gitu. Baik, Pak Joko, bagaimana harapan Anda terhadap pengembangan industri perkereta apian Indonesia saat ini, Pak? Ya tentunya kita berharap PT Inka itu juga tidak hanya produksi untuk dalam negeri, jadi memperbanyak juga produksi untuk luar negeri, menerima order-order dari beberapa negara. Kita tahu PT Inka juga pernah mendapatkan kereta dari Bangladesh, kemudian dari Filipina. Nah ini kan menjadi hal yang sangat baik, apalagi PT Inka juga tidak hanya produksinya pada kereta, mereka juga produksinya bus listrik. Nah ini kalau pemerintah memperbanyak bus listrik bisa produksi dalam negeri juga, sehingga PT Inka selain kereta api juga bus listrik mereka bisa lakukan. Sangat menarik sekali sebenarnya bangsa Indonesia bisa memproduksi sendiri. Oke, baik. Pak, berbicara mengenai proses peremajaan kereta api sendiri, sebenarnya ini perlu diremajakan atau diganti setiap berapa tahun, Pak? Ya masa kereta itu cukup panjang juga ya, antara 20 sampai 30 tahun ya. Ya 25 sampai 30 tahun. Cukup lama kalau kereta ya. Baik, Pak, jika tidak segera mencari pengganti KRL yang akan pensiun, Pak, maka ada sekitar 200.000 orang yang nasibnya berada di ujung tanduk. Ini apa solusinya, Pak? Ya solusinya sekarang itu menambah harus segera aja diputuskan. Jadi untuk sementara waktu aja ya dibolehkan untuk memberi kereta bekas dari dari mana? Dari Jepang itu. Baik, ya, untuk jangka pendek aja ya, Pak ya. Untuk kali ini saja diizinkan untuk impor kereta bekas dari Jepang, namun dalam jangka panjang diharapkan ini sudah bisa menggunakan produksi dari PT Inka. Baik. Betul. Jadi ini hanya masa transisi saja ya, tidak selamanya kok. Baik, terima kasih Pak Joko Setiowarno sudah bergabung bersama dengan Zona Bisnis BN Channel pagi hari ini. Semoga kita bisa lihat solusi yang diambil oleh PT Kereta Api Indonesia terkait dengan penggantian dari kereta api komuter lain ini dan dampaknya pun minimal terhadap masyarakat yang sering menggunakan komuter lain. Terima kasih Pak Joko, selamat kembali beraktivitas, sukses dan sehat selalu.